Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menampilkan PowerPoint kami yaitu tentang manajemen peserta didik dari kelompok 4. Yang beranggotakan yaitu saya sendiri Fatia, NIM 1830108027 dan rekan saya Fitria Devita, NIM 1830108031. Yaitu langsung saja yang pertama konsep dasar manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah suatu usaha atau bagaimana mengatur peserta didik atau murid dari semenjak mereka masuk sekolah sampai mereka lulus sekolah. Adapun menurut Knežević tahun 1961 mengartikan manajemen peserta didik atau People Personnel Administration sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan pendaftaran layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Peserta didik pada dasarnya memiliki kesamaan-kesamaan yang mana dari kesamaan-kesamaan inilah muncul sebuah sistem layanan sekolah, sehingga tiap-tiap peserta didik nantinya akan mendapatkan pelayanan yang sama akan hak-hak mereka. Yang B. Pencatatan data peserta didik merupakan sebuah kegiatan yang digunakan suatu peristiwa atau untuk mengabadikan sesuatu yang dianggap penting dan berguna oleh seseorang. Sedangkan data berasal dari kata jamak datum dalam bahasa Inggris berarti suatu yang diketahui atau dianggap. Sesuatu yang telah terjadi disebut fakta. Sedangkan menurut Austin J.J., data adalah fakta kasar atau gambaran yang dikumpulkan dari keadaan tertentu. Jadi data adalah fakta yang belum diolah dan masih kasar. Pencatatan data merupakan proses untuk memasukkan data ke dalam media penyimpanan data. Jika media tersebut berupa buku, pencatatan data dilakukan dengan menulis data lembar-lembar buku. Jika media tersebut berupa perangkat komputer, pencatatan data dilakukan dengan mengetik melalui keyboard, penggunaan pointer mouse, alat scanner atau kamera. Proses administrasi peserta didik adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara serta dilakukan pembinaan secara kontinu terhadap seluruh pegawai atau dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan, agar dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien pada siswa demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang C. Mutasi dan promosi peserta didik. Yang pertama, mutasi. Mutasi ekstern adalah perpindahan peserta didik dari suatu sekolah ke sekolah lain. Perpindahan ini hendaknya menguntungkan kedua belah pihak. Artinya, perpindahan tersebut harus dikaitkan dengan kondisi sekolah yang bersangkutan, kondisi peserta didik dan latar belakang orang tuanya, serta sekolah yang akan ditempati. Ada tujuan mutasi ekstern adalah yang pertama, mutasi didasarkan pada kepentingan peserta didik untuk dapat mengikuti pendidikan di sekolah sesuai dengan keadaan dan kemampuan peserta didik serta lingkungan yang mempengaruhinya. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada sekolah tertentu untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan keadaan, kemampuan sekolah serta lingkungan yang mempengaruhinya. Yang kedua itu mutasi inter, adalah perpindahan peserta didik dalam satu sekolah. Dalam hal ini akan dibahas khusus mengenai kenaikan kelas. Maksud kenaikan kelas di sini adalah peserta didik yang telah dapat menyelesaikan program pendidikan selama 17 tahun selama 17 tahun apabila telah memenuhi persyaratan untuk dinaikkan, maka kepadanya berhak untuk naik kelas ke berikutnya. Yang kedua itu promosi. Promosi atau publikasi merupakan termasuk dalam tahap penerimaan peserta didik baru. Promosi atau publikasi dilakukan sepanjang tahun, terutama pada momen-momen penting. Promosi biasanya dilakukan dengan brosur, koran, media elektronik, dan lain-lain yang dapat menunjang promosi dalam satu sekolah. Yang kedua, untuk menambah daya tarik, biasanya sekolah mengajak peserta didik yang berprestasi, baik akademik maupun non-akademik. Peserta didik itu disuruh untuk berpresentasi tentang keberhasilannya bersekolah di sekolah tersebut dengan segala daya dukung yang disediakan sebagai fasilitas pengembangan prestasi di hadapan calon peserta didik baru. Sekolah-sekolah yang memiliki sarana multimedia lengkap yang didukung oleh guru yang terampil dalam aplikasi teknologi informasi komunikasi multimedia akan menjadi media promosi yang cukup menarik. Para calon peserta didik baru dapat disuguhi secara audio visual berbagai kegiatan sekolah yang menarik, baik kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang terakhir itu layanan khusus. Yang pertama, layanan perpustakaan.
Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan kreatif melalui koleksi bahan pustaka. Yang kedua, layanan kantin atau kafeteria. Kantin atau warung sekolah diperlukan adanya di tiap sekolah supaya makanan yang dibeli peserta didik terjamin kebersihannya dan cukup mengandung gizi. Para guru diharapkan sekali-sekali mengontrol kantin sekolah dan berkonsultasi dengan pengelola kantin mengenai makanan yang bersih dan bergizi. Peran lain kantin sekolah yaitu supaya para peserta didik tidak berkeliaran mencari makanan keluar lingkungan sekolah. Yang ketiga, layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk di sebuah wadah bernama Usaha Kesehatan Sekolah atau disingkat sebagai UKS. Usaha kesehatan sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan sekolah. Yang keempat, layanan transportasi sekolah. Sarana angkutan transportasi bagi peserta didik merupakan salah satu penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Transportasi diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah dan pendidikan dasar. Yang selanjutnya itu layanan asrama. Bagi peserta didik khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Yang terakhir itu layanan bimbingan dan konseling. Nah, menurut Hendiat Suitopo, bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam rangka perkembangan yang optimal, sehingga mereka memahami dan mengarahkan diri serta bertindak dan bersikap sesuai dengan ketuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, sekian dulu penjelasan PowerPoint dari kami. Jika ada salah dan janggalnya kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.